ya pakai pengaman lah gitu. Dia tetap nggak mau Miss, nggak mau. Terus aku kan tanya dokternya, kalau herpes itu aku bisa hamil nggak? Soalnya aku udah jalan 3 tahun kok nggak hamil. Aku kan bilang kayak gitu Miss. Berarti kan ini direncanakan dia juga, Wong. Dia kan udah pernah punya anak. Kalau nggak pakai itu ya otomatis ya akan hamil lah. Nah udah di situ terus ini kelanjutan nih terus aku nggak hamil tiba-tiba aku tuh hamil tiba-tiba. Aku pun kaget Miss, tiba-tiba aku hamil. Aku mah seneng orang hamil ada bapaknya kok. Maksudnya aku nggak ngelontek gitu loh Miss, amit-amit ya, maksudnya maaf gitu loh ya, bukan menyinggung siapapun. Nah di sini setelah bulan 1 lawyer ini 4 bulan jalan 4 bulan ini tenang Miss, kita masih biasa, masih kumpul, masih itu. Aku nggak minta apapun, dia sendiri yang mengasih. Ya tak tompo mau dikasih kok Miss, mau nolak. Dia ngomong inilah buat kamu tambahan kalau kurang, ngomong kayak gue. Terus inilah nanti kan aku karena namanya aku kan juga bayar kosku kalau setiap libur ya. Aku namanya iku ya kadang nggak ada gelang, nggak ada segala macem ya. Terus aku yo otomatis nggak ngomong urusan dia juga kan Miss. Nah dia tiba-tiba datang ke kosanku tahu, dia bilang yaudah besok tak ambilin gitu. Terus nah aku bilang nggak usah, nanti tak ambil setelah dapat gaji. Aku bilang gitu. Aku mah nggak mau setelah itu Miss, maksudnya nggak mau, malah di sini dikira aku pemerasan katanya. Ya aku baca dari somasinya kamu mencoba memeras, makanya kamu direkam nggak? Soalnya kamu minta 1M di situ Mbak. Nah di sini kan seharusnya kan dia kan bilangnya ke aku ketemu lawyer itu negosiasi Mbak, bukan tanda tangan oke jadi segitu. Seharusnya kan dia negosiasi. Ngerti, tapi kamu ngomong 1M itu bukan negosiasi sayang. Nah kan gini Mbak, aku kan bilang waktu ini setelah ketemu lawyer aku langsung telepon dia, maksudmu apa, kok kamu ngusir aku terus kamu ngasih uang? Aku bilang gitu loh, maksudmu apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya kamu pergilah, maksudnya ya aku uang 105 buat apa? Uang kamu buat beli lonreanmu aja habis dalam semalam kok. Aku bilang gitu, buat apa? Nah di situ dengan aku hamil, habis keluar dari rumah sakit, habis itu ya otomatis emosiku naik turun lah Miss. Orang hamil pertama masih muda, sebulan 2 bulan, anak aja belum tahu hidup atau enggak di perut. Enggak. Ya, terus aku ya udahlah 1M, aku bilang gitu. Kalau kamu mau, kalau nggak mau ya udah, aku nggak maksa. Aku kan bilang gitu, aku nggak maksa. Aku jelas-jelas ngomong aku nggak maksa. Karena menikah pun kita itu nggak bisa nuntut 1M gitu loh. Aku nggak bisa maksa. Enggak, ini kan seharusnya kan dia kan itu, karena kan dari awal aku mau ketemu lawyernya dia dibilangnya itu cuma negosiasi toh. Kita nggak akan, kita cari jalan keluarnya. Aku bilang gitu, kalau kamu mau. Sebentar suaranya mental. Terus? Nah di situ kan otomatis ini kan negosiasi, cuma ketemu tok, dia yang nyuruh seperti itu Miss. Oke, ini nggak menghakimi satu persatu. Dia negosiasi ada loyal, kamu sendiri sayang. Aku di situ nggak tahu tangan apa Miss. Dan di situ dan ini dia selalu ngomong, ketika dia ngomong berarti kalau nggak menikahin kamu minta 1M. Aku nggak bilang iya loh ya, aku bilangnya I don't know. Selalu aku bilang I don't know. Aku nggak bilang iya kamu harus, enggak. Aku bilangnya I don't know. Tapi setelah kita contohnya kita habis berhubungan terus dia direkam, aku nggak tahu Miss, karena dia kan baik. Maksudnya kalau udah nggak mau ya udah loh, maksudnya nggak usah itu. Aku juga udah tidur di sofa setiap harinya. Dia sendiri yang nyuruh aku datang, dia sendiri yang nyuruh aku loh nggak ikut Miss. Kenapa nggak dari awal kamu telepon aku masalah kayak gini kan? Setidak-tidaknya kamu harus waspada. Aku kan pemikirannya gini Miss. Syukur-syukur bisa bernyatanya orang lu masih ikut sama aku, masih regutuk, masih ikut sama aku gitu loh pemikiranku dari awal Miss. Makanya dari awal pemukulan makanya sebenarnya di situ. Tapi kan kamu dikasih 15.000 per bulan dok sebagai wanita simpanannya, tapi kamu digebukin. Terus sekarang kamu disomasi. Dari pemikiranku tadinya kan mungkin dia depresi Miss, kaget gitu loh, kok tiba-tiba hamil gitu loh. Ya sekarang orang ngelakuin kayak gitu kira-kira hamil nggak sih Mbak? Nah makanya kan seharusnya dia tahu
aku bakal hamil. Oke, terus sekarang ini jalan keluarnya kamu disomasi, benar nggak? Tapi aku nggak tak jawabin, cuma tak baca aja, makanya tanya Miss Yuni jalan keluarnya gimana. Ini menurut pendapat saya ya, karena kalau hamil tidak boleh dipecat, nunggu setelah kamu lahiran. Itu aja, setahu saya seperti itu. Ini saya lagi nelpon lawyer saya yang ada di Hong Kong, tapi kebetulan belum dijawab. Sebentar, saya telepon sekali lagi, mungkin dia ada meeting atau apa. Makanya aku kaget aja, makanya kok kayak gitu, semalam aja masih tidur bareng kok tiba-tiba kayak gini. Aku bilang kayak gitu loh. Terus aku bilang berarti kamu apa memanfaatkan aku lah di sini, aku merasa dimanfaatkan berarti Kargo. Aku bilang kayak gitu loh. Yang pastinya kamu dimanfaatkan dok, karena kamu 1 bulannya kan dapat uang 15.000. Tapi kan dari awal nggak ikut Miss, maksudnya dia kok bisa itu ngomongnya gaji? Ya intinya adalah satu hal, kamu dipakai dia dengan gaji 15.000 itu. Lah terus gaji pembantu pun sama seperti itu gitu? Enggak, kalau pembantu kan enggak termasuk tidur dengan majikan toh dok. Kalau pembantu kan enggak ada gajinya, tidur sama majikan. Ya berarti ini aku selama kerja di sini nggak digaji. Ya anggap aja kayak gitu, makanya kamu boleh nuntut. Kamu boleh nuntut, kasaran ngomong ya dia dengan lawyer dia. Kita nggak tanda tangan gaji sama sekali dan nggak ada bukti. Kamu ada surat-suratnya kamu di interminate itu tadi toh? Kamu print semuanya, terus kamu tidur di daerah mana? Oh, tinggal di daerah mana? Aku sekarang di rumah majikan di Kowloon. Di Kowloon. Di Kowloon tuh labornya ada deh, Kowloon dok. Besok kamu ke labor loh. Kamu ngomong sama dia. Enggak nyoteng ya, hello Kongju. Jadi kamu besok ke labor. Sebentar. Kowloon B. Nanti alamatnya dikirim ya. Di mana dok? Tolong Miss. Kowloon apa? Aku di Kowloon B. Kowloon B. Ntar tak tanyain dulu ya. Oi Koko, Phong Bina Koko, Phong Bina. Mày, so you man, hello Kongju, 別官人姐姐個顧住嗰啲咧，交輪灣喺邊度啊？有冇地址啊？係啊，交輪灣，係啊，冇問題。係啊，因為呢個姐姐咧，個先生教佢大肚噶啦，跟住先生想要炒佢，係啦，好啦。Ayolah, PO地址ya, enggak saya Koko, bye. Masih dicarikan alamatnya sama Koko. Kenapa nggak dari awal kamu telepon do? Sudah sore gini kan tutup. Tak telepon siangan, mungkin Miss Juninya sibuk. Oh sudah mulai telepon siang kamu? Iya, tak telepon ini pakai nomor Riku juga. Tapi mungkin Miss Juninya sibuk. Tadi aku telepon Koko bilang Miss Juni di Indo gitu, terus ya udah tak telepon di Indo. Oke, jadi kamu sebenarnya nyari saya sudah dari awal ya? Aku udah lihatin terus ini gimana aku ya. Aku kan takutnya di internet itu takutnya aku tuh cuma di backlist aja. Makanya dari awal pemukulan tuh aku masih sabar lah, maksudnya terus juga aku udah Terus kamu dipukul itu ada bukti-buktinya nggak dok? Aku masuk rumah sakit Miss, bawa ke rumah sakit terus dicek sama rumah sakit. Kenapa bisa tinggal dengan laki-laki yang memukulimu demi apa coba? Miss, aku finish bulan 9 terus ini kan kehamilan ini baru tahun ini Miss ketahuannya, makanya dia dulu baik Miss, dulu kita nggak ada masalah. Ya orang kan berubah sayang, suami istri aja bisa cerai. Kalau kamu bilang dulu nggak ada masalah, suami istri aja bisa cerai, kamu cuma pacaran. Ya makanya. Kamu dibeli 1 bulannya 30 juta dok. Dan kamu sekarang hamil, tiba-tiba kamu minta 1 M. Itu namanya pemerasan. Itu ada pasalnya sendiri. Dia nyuruh aku nge-break kontrak. Dia nyuruh aku nge-break karena aku nggak mau nge-break Miss. Kamu hamil, kamu nggak boleh nge-break. Ya makanya dia, kalau aku yang mundurkan diri katanya bisa, kalau dia nggak bisa. Kalau aku yang mundurkan diri katanya bisa. Makanya lawyernya yang nawarin uang. Bisa. Ya kamu cerita yang sesungguhnya loh. Nanti kalau pas sidang kamu cerita sesungguhnya. Kamu bilang saya nggak ada lawyer, nggak ada siapa-siapa. Jadi intinya adalah kamu nggak bisa dipecat. Itu yang pertama. Kalau kasusmu itu bisa selesai nanti kalau kamu sudah melahirkan.
Berarti mau tidak mau kamu tetap ada di situ. Jadi kasusnya akan naik itu. Terus kamu ngomong aja sama lawyernya, mau saya Wita di Mabelo Kungju. Itu pertama kamu cari di situ, terus kedua kamu ke KJRI Dok. Ceritakan seperti ini. Ceritakan juga ke KJRI kasusmu seperti ini dan biar ada pendampingan khusus buat kamu. Soalnya kan kena mental ya Miss, maksudnya udah di gitu makanya kan iku apa? Aku sing kena mental Dok, bukan awakmu kena mental. Miss Yuni sing ngelu tiap hari Miss Yuni nesu. Aku ya bodoh. Makanya tapi ya tak sabar aku nggak main stres misake anakku wis meteng wis digebuki di kan ke tembok wetengku wis berdarah-darah. Untungnya anaknya selamat tok. Anaknya Pak nempel ring aku Miss, alhamdulillah. Aku utakku gak iso mikir racun terus nih dhewe ngono pegel aku awakmu. Kok bisa pacaran sama majikan hamil terus sekarang digebukin? Itu. Nah, setelah dia tahu padahal dia udah tahu, aku udah selalu bilang berkali-kali kalau kamu nggak serius udah kita selesai, maksudnya udahlah aku udah kayak gitu, dia masih nggak aku. Nah setelah kayak gini terus aku bilang loh, nah kalau kamu memang cuma manfaatin aku ya mendingan kamu cari lain, kan juga kamu bayarnya segitu, sekali main 2.000 ya aku kan ya udah loh kayak gitu toh. Ya ingat loh resikonya satu nih, kamu jadi bahan ketawaan. Kedua, di KJRI mereka akan bilang tentang percintaan, tapi ini karena kamu pacaran dengan majikanmu dan hamil dipukulin, itu harusnya KJRI take seriously. Jadi ini tentang pacaran saya nggak bahas ya, tapi kenapa harus pacaran sama majikan? KJRI pun nggak peduli. Oke, jadi kamu ya mental pasti kena ya Dok ya, pasti ada orang yang ngetawakan kamu atau di komen Miss Yuni. Jangan baca di komennya Miss Yuni ya. Nggak apa-apa Miss, aku orangnya kuat kok. Ya, kamu kuat tapi anakmu nggak kuat sayang. Jangan baca komennya di tempat Miss Yuni dulu ya. Nanti aja baca komennya ya. Oke. Gak bisa ngomong. Intinya adalah Miss Yuni akan tetap mendampingi kamu. Jika memang iya nanti Miss Yuni akan jadikan pengacara. Tapi ini sangat bahaya sekali loh Dok. Ini sedang Miss Yuni tidak sedang bercanda loh. Ngerti nggak? Jadi. Iya aku paham Miss. Dulu bodohnya aku masih ngasih kesempatan karena aku pikiran orang dianya masih mengakui anak yang tadinya nggak mau megang perut sekarang mau ngobrol sama perutku, kan berarti dia udah menerima. Nah kok ternyata cuma dicarikan buat bukti semuanya gitu loh, buat membuang aku. Iya, mereka orang Hongkong sayang, saya minta maaf. Mereka orang Hongkong. Makanya padahal di sini dia bilang attitudeku nggak baik di mana, orang kamu lo masih ikut sama aku, nggak baiknya di mana? Aku yo kerja apal yo ngepel, nyapu yo nyapu, dia pulang kerja yo aku masak, terus attitude yang nggak baiknya di mana? Jadi sebenarnya harapanmu adalah dinikahi dia awalnya. Awal karena kan kita niatnya serius Miss. Maksudnya kita serius nih, mau nikah nih sih udah berkali-kali, cuma bodohnya aku dulu dia ngajak aku belum siap lah, setelah aku hamil aku siap dia nggak siap, kayak gitu. Kenapa dia mengajak kamu nikah? Kenapa kamu nggak pengen nikah sayang? Dulu waktu itu kan maksudnya aku takutnya kayak denger orang kayak gitu kalau lihat di curhatan nikah juga ikut gitu loh maksudku. Tapi kamu nggak mau dinikahin, tapi kamu mau dikumpuli, kan nggak masuk akal tuh Dok. Tadinya kan kayak gitu Miss, maksudnya belum siap nikah gitu loh. Nah setelah aku ngerti gak siap nikah kan nggak harus kumpul mentalnya Miss. Hah? Mentalnya bukan mentalnya. Tapi awake kan gak oleh ditompai tondo, paham nggak maksudku? Kalau mentalnya nggak siap, otomatis ya ojo sampai tubuhmu gitu ditompai wong lanang. Lah mentalnya gak siap awake dikekne wong, kan yo ajur toh, bener nggak? Kalau nggak siap mental otomatis saat ditompai ya ora gelem no. Gak siap mental. Ini berubah Miss. Makanya apa nih berubah? Wong iki omongannya berubah, padahal baru kemarin ngomong iku Miss. Baru kita golek tidak ngomong ya wis lah independen piye, tak tanda tangan independen visa bae men kok iso kerja. Dek iki iku wis kita ki wis kaya wong planning ngono ki lho. Oh, jadi dia memberikan harapan penuh padamu. Berarti kan dia bohongin aku. Maksudnya berarti dia use aku cuma buat free gitu loh. Tapi membohongnya aku juga.
Ya nggak free loh Dok, bayar tiap bulannya 30 juta loh kamu. Loh Miss, kok 30 juta lamun dia klon setiap hari karo wong liya juga kok Miss. Kok bisa 30 juta bagi dia yang murah, orang bayar orang lain lebih mahal. Aduh, nggak nutut gue san. Wes Miss Yuni nggak pingin pikiran negatif. Oke, sekarang gini aja. Kalau dia nantang kamu bilang aku sedang hamil. Aku besok ke labor dulu sama ke KJRI. Jadi kalau polisi menjelaskan atau bagaimanapun kamu bilang di labor kan bilang hamil nggak boleh dikeluar dari rumah majikan. Kamu ngomong sama polisi apa adanya. Lek ngomong hati-hati loh Dok. Lek ngomong ojo serodot kayak mau loh. Jangan bilang lepe oyat 1M loh, if no 1M I don't know, nggak boleh kayak gitu ya. Ya Allah Miss, dari awal aku gak enek bener-bener gak dalam otak aku ki duitku besar orang-orang aku nggak pernah berhayal duitku Miss. Aku nggak pernah pikiranku ki cuma ceplosanku karena pegel wae mosok aku mau dihargai duit gitu loh, aku gitu loh, ngerti nggak sih? Tadinya aku ya cuma ngerti. Kamu nggak mau dihargai dengan uang, tapi pada kenyataan kamu nggak ada harganya sayang. Tapi dari awal dia ngomongnya nggak kayak gitu, nggak ikut. Laki-laki bisa berubah Dok, saat kamu hamil dia tidak akan mau kamu. Juga sama Miss kayak gitu, bukannya pacaran juga harus kumpul juga, sama aja. Hah, di Indonesia juga sama kayak gitu? Sekarang sama aja Miss, jarang orang ikut semua sama kayak gitu. Enggak lah, tergantung dari orangnya. Enggak. Ya, mungkin ya. Enggak, tergantung orangnya. Enggak semua orang pacaran itu tompak-tompakan. Enggak boleh. Kalau kamu seperti itu, orang lain belum tentu seperti itu. Cuman Miss ini pesanku satu. Pesan saya satu. Jika polisi datang ke kamu atau labor ngomong sama kamu apapun, jangan nantang tentang 1M. Jika kamu minta 1M, pesan saya ya, kamu tadi kan bilang enggak, tapi pada akhirnya kamu tetap ngomong minta 1M. Itu kesalahan fatal buat kamu. Kamu memeras orang Hong Kong. Aku paham itu Miss, tentang itu aku paham. Makanya jangan ucapin 1M. Kamu lagi ditanyain, gue man kong gue tanya mah, tanya mai kemisi lo. Gue man up aja mah. Jadi saya nggak ada meras. Dan kamu ada SMS Kak kalau tentang kehamilanmu kamu minta 1M? Enggak ada dalam SMS Miss, omongan waktu itu. Direkam nggak sama mereka? Kalau sampai itu terekam berarti kamu sah, valid. Kamu itu memeras laki-laki Hong Kong dengan meminta uang 1M. Dan kalau emang ikut dia nganggep dia memeras, kenapa nggak itu dari bulan 1 Miss, dari Desember yang lalu? Maksudnya? Aku ngomongnya Desember yang lalu, dan ini sekarang dia tanyanya tentang 1M, aku bilangnya, aku nggak bilang iya ya, aku bilangnya I don't know, aku selalu jawab I don't know, aku nggak ngomong. Jadi kamu minta 1M itu dari bulan Januari kan waktu keluar dari Januari, kalau nggak Januari pas dari lawyer, aku turun ke bawah kan di admirasi, terus aku telepon dia. Oke, berarti ada semua bukti-buktinya nggak? Kamu teleponan jam berapa, hari apa, itu harus detail loh Dok, jangan keliru ya. Mulai sekarang dicatat. Di sini tuh permasalahannya itu Miss, kan tak hapus semua karena semalam kan dia bilang kita nggak bisa, maksudnya kita udah nggak bisa bersama lagi, dan ya wes tak hapus, wes move on, hapus gitu. Aku nggak pikirkan bahwa dia akan menuntut ini sampai berlebih ini gitu loh. Berarti kamu nggak ada bukti sama sekali semuanya? Wes tak hapus kabeh Miss. Ya modar kan Dok. Dan makanya kena di backup enggak ya, dibalikke meneh sing wis dihapus. Aku ora ngerti, aku nge-IT, ora ngerti ngonten ae Mas Yuni, asal ngonten kok. Lah masalah backup ini gimana sih? Dia bisa diiku enggak ya? Lah kenapa kamu delete? Itu adalah bukti otentik dari kamu. Kayak lakon apa to Nduk awakmu ki Nduk. Lah ya makane. Dan soalnya kita hapus, pikirku ya wes lah, aku nggak sampai kepikiran. Dia ke hari Jumat balik sekolah lawyer ngomong, aku nggak setuju karo omongannya lawyer. Dia ki pingin balik ke kue karo anaknya, aku nggak mau, aku nggak setuju, makanya kita ayo nikah baik. Dan tak pikir aku ya wes oke lo, daerah setuju ya wes lo. Aku nggak ngasih solusi apapun.
dia sendiri yang ngomong kayak gitu, dia nggak setuju karena omongannya lawyer, dan aku nggak ngerti bahwa dia selicik ini gitu loh. Oke, gini aja, kronologinya dari awal kamu catat. Jadi omonganmu itu kudu podo. Mulai sekarang dicatat. Dari kamu pacaran tanggal berapa semua harus dicatat. Sekarang catatan wes. Nanti tak bantu dek lawyer. Ya. Oke. Tapi makasih loh Miss, maaf belum ganggu. Dok, alamatnya tulisan dok. Anu nih. Lebore. Ngomongku ya. Sekarang tak catatan. Oh, se.